Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pamungkas, asal dari Institut Agama Islam Darul Hasan Kisaran, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan video monolog untuk memenuhi tugas dalam mengikuti Sekolah Paralegal Nasional Angkatan Kedua. Nah, materi yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai gugatan perceraian Islam. Nah, berbicara gugatan perceraian Islam, maka tidak terlepas dari peraturan atau sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, tidak bisa dielakkan bahwasannya terkait dengan mekanisme perceraian dalam Islam diatur dalam kompilasi hukum Islam terkhususnya. Walaupun aturan-aturan sebelumnya ada seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ini mengatur tentang usia perkawinan yang baru. Nah, tapi sebab putusnya perkawinan dapat terjadi bila di dalam Islam adanya yang namanya talak atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh si istri yang bernama khulu. Nah, perceraian dalam Islam terjadi tentunya ada banyak faktor yang melatar belakangi. Seperti misalnya si suami maupun si istri melakukan perzinahan. Kemudian kalau si istri mau melakukan khulu atau gugatan kepada suami, ini berdasarkan dengan sigo taklik yang dijanjikan atau yang dibacakan kepada istri saat setelah melaksanakan ijab qabul. Misal si suami tidak meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut, kemudian juga tidak melakukan kekerasan fisik seperti KDRT. Jadi di sini yang menyebabkan gugatan perceraian itu adalah kalau si suami ingin melakukan gugatan perceraian dalam Islam, ini harus melaksanakan yang namanya talak. Apa talak itu sebenarnya? Talak adalah ikrar suami di hadapan majelis hakim, di dalam sidang pengadilan agama. Jadi bila si suami ingin melakukan perceraian kepada istri, harus melaksanakan yang namanya talak, dan talak itu harus dilaksanakan di hadapan hakim, di pengadilan agama. Jadi selama talak itu tidak diikrarkan di hadapan majelis hakim, maka perceraiannya tidak sah secara hukum. Nah, talak ini juga dibagi. Ada talak yang bisa membuat suami masih dapat rujuk kembali kepada istrinya. Misal, talak ini disebut dengan talak raj'i. Nah, talak raj'i ini adalah talak 1-2. Jadi kalau si suami sudah melakukan talak sampai ketiga kalinya, nah maka si suami ini nggak boleh rujuk kepada istrinya sebelum istrinya pernah menikah atau pernah digauli oleh suaminya yang baru. Jadi si mantan istri ini harus menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian bercerai, baru si mantan istri ini bisa kembali ke suaminya yang lama. Itu apabila terjadi sudah talak 3. Nah, kemudian perceraian dalam Islam ini juga bisa digugat apabila antara si suami maupun si istri ini melakukan perzinahan. Nah, yang dimaksud dengan perzinahan ini adalah namanya li'an. Nah, li'an ini adalah di mana baik si suami maupun si istri menuduh pasangannya bahwasanya telah melakukan zina. Nah, misalnya si istri melakukan perzinahan. Nah, si suami menuduh bahwasannya si istri ini telah berselingkuh atau telah berzina dengan laki-laki lain, maka ini disebut yang namanya li'an. Nah, li'an ini juga
ada yang namanya sumpah. Nah, sumpah ini harus dilaksanakan dan disaksikan langsung di hadapan sidang pengadilan agama dan tentunya disaksikan oleh hakim. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait pertemuan hukum gugatan perceraian dalam Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.